Halo, apa kabar? Ibu Tian di sini. Semoga semuanya baik-baik saja. Hai semuanya, jangan lupa untuk belajar yang lebih giat lagi. Hari ini kita belajar tentang glomerulonefritis. Apa itu? Yuk, mari kita sama-sama belajar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar semuanya bisa belajar sama-sama. Terima kasih. Nefritis. Apa itu glomerulonefritis akut? Nah, glomerulonefritis akut adalah peradangan pada glomerulus dan nefron yang sifatnya dapat teratasi. Peradangan ini dapat disebabkan oleh infeksi atau karena dampak dari gangguan sistemik yang lain di dalam tubuh. Glomerulonefritis akut juga terdapat tipe yang lain dari glomerulonefritis, yaitu kronis dan juga Goodpasture syndrome. Yuk kita lihat satu-satu ya. Kalau glomerulonefritis akut itu biasanya disebabkan oleh infeksi. Terus banyak terjadi pada anak-anak dan dewasa muda, lalu dapat diatasi dalam waktu yang tidak lama. Kalau yang kronis terjadi sebagai hasil dari glomerulonefritis akut yang menahun. Dapat juga terjadi tanpa keluhan gangguan ginjal sebelumnya. Tiba-tiba manifestasi klinis dari glomerulonefritis ini nampak aja gitu. Lalu dapat berakhir pada penyakit gagal ginjal. Selanjutnya ada Goodpasture syndrome. Ini tipe dari glomerulonefritis yang terjadi karena reaksi autoimun. Progresnya cepat banget dan dapat berakhir juga pada gagal ginjal. Etiologi tadi kan ada dua ya. Yang pertama karena penyebab infeksi. Nah, yang menyebabkan infeksi itu apa aja? Yaitu grup A, beta hemolytic streptococcus. Itu yang paling sering. Lalu yang lainnya measles, mumps, cytomegalovirus, varicella dan lain-lain. Juga karena infeksi pneumokokal. Lalu untuk penyebab gangguan sistemik itu bisa karena autoimun tadi yang Goodpasture itu. Ini contohnya ada systemic lupus erythematosus. Lalu bisa juga karena ada penyakit viral hepatitis B dan C. Lalu karena trombositopenia purpura dan multiple myeloma. Tanda dan gejalanya adalah yang pertama sudah pasti ada hematuria, lalu peripheral edema, peningkatan tekanan darah, ketidakseimbangan elektrolit, oliguria, mual muntah, nafsu makan berkurang, dan nyeri pada pinggang. Jadi sebenarnya si glomerulonefritis ini itu perjalanan penyakitnya tuh hampir mirip sama nefritis. Jadi bisa nanti kalian ceki-ceki di penjelasan saya tentang nefritis ya. Lalu untuk hasil tes diagnostiknya, yang pertama ada urinalisis, ini udah pasti. Nah, apa yang didapat? Untuk penyakit ini warna urin itu cenderung gelap, lalu keruh, terus terdapat sel darah merah, ada CAS juga dan ada hasil proteinuria. Dan sudah pasti ada penurunan GFR secara yang bermasalah adalah bagian glomerulus. Lalu ada peningkatan kreatinin dan urea karena filtrasinya sudah tidak bagus lagi. Lalu penurunan albumin dan juga ada kebutuhan untuk biopsi renal dan juga ultrasound. Ini patofisiologinya ya. Ini yang paling atas tuh ada infeksi, ada penyakit vaskuler dan juga penyakit autoimun. Nah, kalau untuk yang infeksi ini itu dapat membuat reaksi antigen dan antibodi membuat inflamasi pada glomeruli. Kemudian si membran glomeruli ini kan jadi rusak. Nah, kemudian ada proliferasi pada kapsul Bowman. Setelah terjadinya reaksi tersebut, ini akhirnya tuh glomerulinya tuh jadi rusak.
lalu kemampuan filter darahnya itu menjadi berkurang dan akibatnya adalah penurunan GFR. Pada tahap ini sudah bisa kelihatan tuh manifestasi klinisnya yang kayak oliguria, proteinuria, dan juga hematuria. Lalu kita ke penyakit vaskuler yang ini. Penyakit vaskuler itu membuat suplai darah menurun ke ginjal. Dan akhirnya sama ya, ke bawah glomerulusnya rusak, filter darahnya menjadi tidak bagus, dan dibuktikan dengan penurunan GFR. Lalu yang ini karena penyakit autoimun yang menyerang ginjal, jadi antibodi tubuh kita tuh jadinya malah menyerang ginjal kita, dan berakhirnya sama juga ya di bagian bawah sini ke penurunan GFR. Lalu penurunan GFR itu juga menyebabkan sekresi eritropoiesis, akhirnya Hb menurun dan juga anemia. Tahap selanjutnya yaitu tadi ada gangguan keseimbangan asam basa. Kalau misalnya sudah sampai ke gangguan keseimbangan asam basa, pasti ini ada ini nih. Pernafasan kusmol, lelah syok, ototnya tremor, lalu pusing dan kejang. Nah, gangguan keseimbangan asam basa ini juga mengakibatkan produksi asam lambung meningkat, sehingga ada iritasi lambung. Boleh dibaca kembali atau ditonton kembali materi yang gastritis ya. Kemudian untuk volume interstisian yang meningkat itu bisa menyebabkan atau mengakibatkan edema, sehingga beban jantung meningkat dan mengakibatkan hipertrofi otot jantung. Hey, thank you for watching. Semoga ilmu ini berguna untuk kalian ya. Jangan lupa di-share biar teman-teman yang lain juga bisa untuk belajar. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.